Menara Cukong 103, edisi yang ke-946 hingga 950. Bersama suara serak cerita dilanjut. Cukong berkata dengan tenang, "Tuan Kota Yunlei, apakah sudah waktunya untuk mengumumkan hasil duel?" Mendengar ini, wajah Tuan Kota Yunlei tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cukong begitu jahatnya, bahkan Wang Tianyi pun tidak sebanding dengannya. Dengan tingkat alkimia Cukong saat ini, tidak lebih dari segelintir alkemis ilahi di negara ilahi Tianlan yang dapat melampauinya. Jika dia diberi lebih banyak waktu untuk tumbuh dan mencerna sepenuhnya warisan alkimia dari Dewa Suci Yao Yan, dia pasti akan melampaui penguasa kota Yunyao dan memasuki ranah alkemis ilahi tingkat rendah kelas 4. Tahukah kamu, di kerajaan ilahi Tianlan sekarang tidak ada lagi alkemis ilahi tingkat 4 yang rendah. Jika Cukong dapat menerobos, dia akan menjadi satu-satunya alkemis ilahi tingkat rendah tingkat 4 di negeri ilahi Tianlan. Pada saat itu, pengaruh aliansi Ascendan pasti akan meningkat pesat. Semakin Tuan Kota Yunlei memikirkannya, semakin kuat niat membunuh di hatinya. Dia melirik ke arah penguasa kota Chidan dan melihat niat membunuh yang tak berujung di matanya. Jelas, penguasa kota Chidan juga percaya bahwa Cukong harus dibunuh hari ini, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Kota Tianyi adalah markas besar aliansi Ascendan. Jika perang pecah di sini, pihak Ascendan akan mendapat keuntungan sebagai tuan rumah. Namun, pasukan pribumi kuat yang dibawa oleh penguasa kota Yunlei, ditambah orang-orang kuat dari kerajaan ilahi Matahari Merah yang dibawa oleh penguasa kota Chidan, membuat mereka melampaui aliansi Ascendan dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi. Hal yang paling penting adalah mereka memiliki dua dewa suci yang kuat di akhir level ke-9. Jika dia mencoba yang terbaik, ada kemungkinan besar dia akan membunuh Cukong. Meskipun Anda akan dihukum berat karena mengingkari janji Anda setelahnya. Tetapi Raja Yunjian tidak hanya akan melindungi mereka, tetapi juga memberi mereka hadiah besar. Penguasa kota Yunlei dan penguasa kota Chidan mencapai kerja sama dalam sekejap. Tepat saat mereka hendak membunuh Cukong, beberapa suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar. Saya melihat 5 aliran cahaya terbang dari langit yang jauh dan muncul di langit di atas alun-alun dalam sekejap. Kelima orang ini semuanya memancarkan aura yang kuat, dan yang terlemah juga telah mencapai tingkat ke-7 awal Roh Kudus. Orang yang tingkat kultivasinya paling tinggi telah mencapai akhir tingkat ke-9 Roh Kudus, dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan penguasa kota Yunlei dan penguasa kota Chifeng. Penguasa kota Yunlei menatap para pendatang baru dan mengerutkan kening, apa yang ingin dilakukan Tetua Agung dengan membawa orang-orang kuat dari Paviliun Kizen ke sini. Kelima orang ini berasal dari Paviliun Kizen. Pemimpinnya tidak lain adalah Tetua Agung Paviliun Kizen. Tetua Agung tertawa dan berkata, "Tentu saja kami di sini untuk menegakkan keadilan." Pertarungan alkimia telah berakhir, tetapi Tuan Kota Yunlei enggan mengumumkan hasilnya. Mungkinkah dia ingin mengingkari janjinya? Mendengar ini, Tuan Kota Yunlei dan Tuan Kota Chidan mengerutkan kening. Keduanya tidak menyangka bahwa Paviliun Kizen akan terlibat dalam kekacauan ini. Alasan mengapa 5 tetua agung muncul secara alami adalah pekerjaan penguasa kota Tianyi. Namun, sebagai kamar dagang utama, Kizenge paling mementingkan keuntungan. 5 tetua agung telah tiba di luar kota Tianyi dan telah menunggu hasil duel alkimia. Jika Cukong kalah, mereka akan berbalik dan segera pergi. Hanya jika Cukong memenangkan duel alkimia dan Paviliun Kizen melihat nilainya, barulah mereka akan mengambil tindakan untuk membantu aliansi Ascendan. Ini adalah masalah antara pasukan pribumi kerajaan ilahi Tianlan, kota Chidan, dan aliansi Ascendan. Apakah kalian tidak takut disalahkan oleh Raja Yunjian atas keterlibatan Paviliun Kizen? Tuan Kota Yunlei mengancam dengan suara dingin. Penguasa kota Chidan juga angkat bicara, apakah Paviliun Kizen ingin menjadi musuh Raja Chishan? Keduanya ingin menggunakan nama Raja Yunjian dan Raja Chishan untuk menakut-nakuti sang tetua. Tanpa diduga, Tetua Agung mengabaikan mereka dan berkata dengan tenang, "Kepala Paviliun Kizenku telah menerobos ke tahap tengah tingkat pertama Dewa Ilahi belum lama ini. Jika Raja Yunjian dan Raja Chishan ingin mencari masalah, mereka dapat pergi ke markas Paviliun Kizen." Paviliun Kizen sebenarnya bukan kamar dagang lokal di kerajaan suci Tianlan. Bisnisnya meliputi kerajaan ilahi Tianlan, kerajaan ilahi Bingtian, dan kerajaan ilahi Ciri. Ada lusinan paviliun cabang di setiap kerajaan dewa.
Markas besarnya terletak di negara Dewa Bingtian. Ini juga merupakan keyakinan bahwa Tetua Agung berani bekerja sama dengan aliansi Ascendan. Mendengar hal ini, wajah penguasa kota Yunlei dan penguasa kota Chidan menjadi gelap. Keduanya saling berpandangan, dan keduanya melihat sedikit ketidakberdayaan. Dengan penambahan 5 Tetua Agung, kekuatan tempur teratas aliansi Ascendan langsung melampaui mereka. Jika mereka berani memancing perkelahian, mereka tidak hanya akan gagal membunuh Cukong, tetapi mereka juga akan membayar harga yang mahal. Penguasa kota Yunlei hanya bisa mengumumkan dengan enggan, pemenang duel alkimia ini adalah Cukong. Mendengar ini, semua Ascender menjadi sangat gembira, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, dan mereka sekali lagi berteriak bahwa Sein Chu perkasa. Cukong, kamu sangat beruntung hari ini. Suatu hari, penguasa kota ini pasti akan mengambil nyawamu untuk menghibur jiwa putraku di surga, kata penguasa kota Chidan sambil menggertakkan giginya. Setelah mengucapkan kata-kata kasar ini, dia bersiap untuk pergi bersama penguasa kota Chifeng dan yang lainnya. Namun dia dihentikan oleh Cukong. Taruhan 10 juta batu dewa tingkat rendah belum diselesaikan, dan penguasa kota Chidan ingin pergi, kata Cukong dengan nada menghina. Mendengar ini, ekspresi penguasa kota Chidan berubah lagi. Dia sudah lupa tentang taruhan itu. Perkataan Cukong membuatnya merasa sangat sakit dan hatinya berdarah. Itu 10 juta batu dewa tingkat rendah. Meskipun dia adalah seorang alkemis ilahi tingkat 4 yang rendah dengan kekayaan yang kuat. 10 juta batu dewa tingkat rendah merupakan jumlah uang yang sangat besar baginya, setara dengan sebagian besar kekayaannya. Pada saat yang sama, Tuan Kota Yunfeng yang ingin melarikan diri secara diam-diam dihentikan oleh Tuan Kota Tianyi. Penguasa kota Chidan begitu marah hingga ia lupa tentang taruhan tersebut. Tuan Kota Yunfeng tidak lupa. Dia ingin melarikan diri secara diam-diam dan menghindari membayar hutang judainya, tetapi dia tidak menyangka bahwa penguasa kota Tianyi selalu mengawasinya. Tidak ingin melunasi utang judai Anda. Oke, Tuan Kota Tianyi berkata ringan, asalkan kau meninggalkan kultivasi ini, hutang perjudaian sebesar 10 juta batu dewa tingkat rendah akan terhapus. Tuan Kota Yunfeng merasa kedinginan di sekujur badan. Sebagai pengkhianat aliansi Ascendan, dia tahu betul bahwa penguasa kota Tianyi membencinya sampai ke akar-akarnya dan telah mencari kesempatan untuk menyerangnya. Meskipun 10 juta batu dewa tingkat rendah adalah jumlah yang banyak, namun itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tingkat kultivasinya. Tuan Kota Yunfeng melepas cincin penyimpanan itu tanpa ragu-ragu, menghapus tanda jiwa di atasnya, dan melemparkannya kepada Tuan Kota Tianyi. Ini semua asetku, dan nilai totalnya pasti mencapai 10 juta batu dewa tingkat rendah. Tuan Kota Yunfeng menggertakkan giginya. Di sisi lain, penguasa kota Chidan juga mengeluarkan cincin penyimpanan, menaruh sebagian besar kekayaannya ke dalamnya, dan melemparkannya kepada Cukong. Utang judai telah dibayar. Penguasa kota Chidan mendengus dingin, lalu pergi bersama penguasa kota Chifeng dan yang lainnya. Tuan Kota Yunlei juga pergi bersama Tuan Kota Yunfeng, Tuan Kota Yunyao dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, hanya 20 penguasa kota yang telah naik pangkat dan 5 tetua agung yang tersisa di alun-alun sebagai prajurit alam dewa suci yang kuat. Terima kasih banyak, Tuan Besar, atas bantuanmu. Penguasa kota Tianyi mengepalkan tangannya tanda terima kasih. Jika tidak ada bantuan dari Paviliun Kizen hari ini, pertempuran berdarah pasti akan terjadi. Tetua itu melambaikan tangannya dan berkata, alasan mengapa Paviliun Kizen kami bersedia membantu adalah karena kami menghargai potensi Cukong. Jika dia tidak memenangkan duel alkimia, Paviliun Kizen kami tidak akan membantu. Meskipun kata-kata Tuan Besar sangat lugas, namun penguasa kota Tianyi tetap mengepalkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Cukong juga membungkuk dan mengepalkan tangannya dan berkata, aku akan mengingat kebaikanmu hari ini. Aku pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan. Mendengar ini, sang tetua agung mengangguk puas. Dia bersedia mengambil tindakan hanya untuk janji Cukong. Wang Tianyi merupakan jenius alkimia terbaik di kerajaan ilahi Matahari Merah. Dia terkenal di kalangan generasi muda alkemis di seluruh tanah suci Dongsheng. Fakta bahwa Cukong bisa mengalahkannya sudah cukup membuktikan bakatnya dalam alkimia. Dengan potensinya, sudah dapat dipastikan bahwa ia akan menjadi seorang alkemis ilahi tingkat rendah tingkat 4, atau bahkan seorang alkemis ilahi tingkat menengah tingkat 4 di masa mendatang.
Dengan janji Cukong, dia tidak akan bisa menolak jika Paviliun Kizen membutuhkannya di masa depan. Tetua Agung membalikkan tangan kanannya, mengeluarkan sebuah kartu giok ungu, menyerahkannya kepada Cukong. Dan berkata, ini adalah kartu VIP teratas Paviliun Kizen milikku. Mulai sekarang, temanku Chu, kamu dapat menikmati diskon 20% saat membeli harta karun di cabang manapun Paviliun Kizen milikku. Cukong tersenyum tipis, terima kasih, Tetua Agung, saya akan merasa terhormat jika menolaknya. Seiring meningkatnya kekuatannya, sumber daya yang dibutuhkannya untuk berkultivasi menjadi semakin berharga. Diskon 20% dapat menghemat banyak uangnya. Setelah itu, kelima Tetua Agung itu berbalik dan pergi. Hari ini adalah hari besar, seluruh kota merayakannya, kata penguasa kota Tianyi dengan keras. Selanjutnya, seluruh kota Tianyi jatuh ke dalam karnaval. Mansion Tuan Kota menggelar pesta perjamuan besar dan semua ascender dapat berpartisipasi. Penguasa kota Tianyi tidak hanya mengeluarkan sejumlah besar anggur dewa, tetapi juga ratusan mahiat binatang dewa, dan memerintahkan orang-orang untuk mengolahnya menjadi makanan lezat. Meskipun karnaval ini menghabiskan banyak uang, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 10 juta batu dewa tingkat rendah yang baru saja dimenangkan oleh penguasa kota Tianyi. Karnaval berlangsung selama beberapa jam sebelum bubar. Cukong menemui penguasa kota Tianyi dan memberitahunya bahwa dia ingin pergi ke cabang Sekte Huntian. Sekarang, wilayah jiwanya telah mencapai titik kemacetan. Jika dia ingin terus meningkat, dia harus mendapatkan volume kedua Tian Yan Shen Hunjue. Di Dongsheng Sensu, ada cabang Sekte Huntian. Dan hanya di sana seseorang dapat memperoleh konten pelatihan selanjutnya dari Tian Yan Shen Hunjue. Penguasa kota Tianyi mengangguk dan berkata, Sekte Huntian adalah kekuatan yang terkenal di alam dewa. Jika kau dapat lulus ujian dan menjadi murid terdaftar, masa depanmu tidak akan terbatas. Kemudian, mereka berdua berangkat menuju cabang Sekte Huntian. Ada 5 kerajaan dewa besar di Dongsheng Sensu. Cabang Sekte Huntian tidak berlokasi di 5 kerajaan dewa, tetapi di kota independen yang disebut kota Huntian. Cukong mengetahui dari penguasa kota Tianyi bahwa Sekte Huntian adalah kekuatan yang sangat kuat, dan markas besarnya berada di Sangshen-Tian. Ada sejumlah besar cabang di surga ilahi tengah dan surga ilahi bawah. Para pengikut yang dilatih oleh Sekte Huntian mengadopsi metode menebarkan jaring lebar dan membiarkan mereka berlari bebas. Murid terdaftar biasa tidak akan menerima perawatan khusus. Hanya murid terdaftar teratas yang akan menerima pelatihan utama dari Sekte Surga Jiwa. Penguasa kota Tianyi mengusir Senzu selama sehari semalam dan akhirnya tiba di kota hitam. Kota ini adalah kota surga jiwa. Hanya kultivator yang memiliki segel jiwa ilahi Tianyan yang dapat memasuki kota surga jiwa. Oleh karena itu, penguasa kota Tianyi hanya bisa tinggal di luar kota. Cukong memegang segel jiwa Tianyan di tangannya, melewati formasi pertahanan kota, dan berjalan ke kota Huntian. Ledakan. Tekanan spiritual yang kuat melanda dalam sekejap. Tekanan ini cukup untuk menimbulkan ancaman bagi seorang kultivator jiwa tingkat kedua. Namun bagi Cukong, tidak ada dampak sama sekali. Dia melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa tekanan spiritual ini terpancar dari pusat kota. Cukong berjalan ke pusat kota dan melihat pagoda hitam. Pagoda itu tingginya 9 lantai, dengan ukiran-ukiran misterius yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan tekanan spiritual yang mengerikan. Di depan pagoda hitam itu ada sebuah prasasti batu yang bertuliskan sebuah ayat. Cukong melirik prasasti batu itu dan langsung memperoleh pemahaman sederhana mengenai peraturan kota Huntian. Pagoda hitam ini disebut pagoda surga jiwa. Itu adalah harta rahasia yang digunakan oleh cabang Sekte Surga Jiwa untuk menguji para pengikutnya. Semua kultivator yang memasuki kota surga jiwa memegang segel jiwa ilahi Tianyan. Jika Anda ingin bergabung dengan Sekte Surga Jiwa, Anda harus memasuki menara surga jiwa. Setelah melewati tingkat kelima, seseorang dapat menjadi murid terdaftar kelas 3. Setelah melewati tingkat ketujuh, seseorang dapat menjadi murid terdaftar kelas 2. Setelah melewati tingkat ke-9, Anda bisa menjadi murid terdaftar kelas 1. Tingkatan yang berbeda akan memberikan pahala yang berbeda dan status yang berbeda di Sekte Surga Jiwa. Jika Anda ingin mendapatkan semua konten kultivasi dari volume kedua Tian Yan Shen Hunjue, Anda harus menjadi murid terdaftar kelas 1. Pada saat ini,
seseorang tengah mencoba menerobos menara surga jiwa. Jika diperhatikan lebih teliti, ketiga benda itu adalah sebuah pelat giok yang dibuat khusus, selembar giok, dan sebuah manik-manik aneh. Di antara semuanya, token giok yang dibuat khusus adalah token identitas murid terdaftar kelas 1 dari Sekte Surga Jiwa. Slip giok tersebut berisi semua konten kultivasi dari volume kedua Tian Yan Shen Hunjue. Manik aneh itu adalah senjata jiwa yang kuat yang disebut manik langit jiwa, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada segel jiwa Tianyan. Hadiah bagi murid terdaftar kelas 1 memang berlimpah. Mutiara langit jiwa adalah senjata jiwa dewa yang unik bagi Sekte Langit Jiwa. Dengan berkahnya, seorang kultivator di puncak alam jiwa dewa tingkat ketiga bahkan dapat memusnahkan orang kuat yang baru saja memasuki alam jiwa dewa tingkat keempat. Kapan saya bisa dipromosikan menjadi murid terdaftar kelas 1? Para penonton memandang Yu Wenxing dengan rasa iri. Di tengah kerumunan itu, ada seorang yang berwajah tenang, tanpa gejolak sedikit pun. Itu adalah Cukong, karena setelah beberapa saat, dia akan bisa mendapatkan hal-hal ini juga. Tepat ketika semua orang iri pada Yu Wenxing, Cukong melangkah ke menara surga jiwa. Aku tidak menyadari tadi kalau ada pendatang baru di sini. Aku ingin tahu, orang ini bisa mencapai level berapa. Pendatang baru ini kurang beruntung. Hasil Yu Wenxing terlalu bagus. Bahkan jika dia bisa mencapai level ke-7 atau bahkan ke-8, itu tidak akan menimbulkan sensasi. Semua orang berbicara, banyak orang siap untuk berbalik dan pergi. Tetapi saat berikutnya, lantai pertama menara langit jiwa tiba-tiba menyala. Itu berarti Cukong telah lulus penilaian tingkat pertama. Semua orang terkejut. Bukankah orang itu baru saja melangkah ke menara surga jiwa? Bagaimana dia bisa lulus penilaian tingkat pertama? Apakah aku berhalusinasi? Itu bukan halusinasi. Orang itu lulus level pertama hanya dalam beberapa tarikan napas. Bahkan Wei Dongshan, yang hendak pergi, memiliki sedikit kejutan di matanya, dan tetap tinggal untuk terus menonton. Yu Wenxing, yang masih menikmati pujian semua orang, sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Dia agak tidak puas karena Cukong telah mencuri perhatiannya. Akan tetapi, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Ini baru tingkat pertama. Semakin tinggi Anda menaiki Soul Sky Tower, semakin sulit pula untuk melewatinya. Apakah Cukong dapat melewati level ke-7 dan menjadi murid terdaftar kelas 2 masih menjadi pertanyaan. Belum lagi lulus tingkat ke-9 dan menjadi murid terdaftar kelas 1 seperti dia. Namun segera, penampilan Cukong akan mengejutkan semua orang. Di lantai 2 menara langit jiwa, Cukong menatap ujian di depannya dan tersenyum tipis. Kupikir akan butuh usaha untuk masuk ke menara langit jiwa, tapi tak kusangka ujiannya akan sesederhana itu. Ujian menara langit jiwa terutama untuk menyaring para jenius jalan jiwa, dengan fokus pada pengujian potensi para peserta ujian. Kesulitan penilaian ditentukan oleh usia, pangkat garis keturunan, dan faktor-faktor lain dari orang yang dinilai. Oleh karena itu, ketika Cukong melangkah ke menara surga jiwa, energi aneh menyapu seluruh badannya. Anda tahu, meskipun Cukong telah berlatih di pagoda kekacauan selama ratusan dan ribuan tahun, karena efek pagoda kekacauan yang menekan waktu dan ruang, usianya yang sebenarnya hanya 20 tahun. Oleh karena itu, kesulitan penilaian Soul Sky Tower langsung dikurangi ke tingkat terendah. Lagi pula, dalam keadaan normal, bahkan para jenius teratas di dunia dewa tidak dapat mencapai alam jiwa dewa tingkat pertama pada usia 20. Di lantai pertama menara langit jiwa, Cukong menghadapi tekanan jiwa dengan kekuatan jiwa dewa tingkat pertama. Selama dia mampu menahan tekanan dan menaiki tangga menuju lantai 2, dia akan lulus ujian. Oleh karena itu, Cukong hanya membutuhkan beberapa saat untuk mencapai lantai kedua menara langit jiwa. Pada saat ini, dia berdiri di lantai 2, dan 3 batu jiwa muncul di depannya. Selama dia bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengangkat mereka, dia akan lulus ujian. Cukong menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan kekuatan jiwanya dengan santai, langsung meniup 3 batu jiwa, lalu berjalan menuju lantai 3 menara langit jiwa. Di dunia luar, lantai kedua menara langit jiwa tiba-tiba menyala, menandakan bahwa Cukong telah lulus ujian di lantai kedua. Cepat sekali, hanya butuh beberapa tarikan napas bagi orang itu untuk melewati lantai 2. Apakah akan ada murid terdaftar kelas 1 lainnya hari ini? Kesulitan beberapa lantai pertama relatif rendah. Jika berbicara tentang level selanjutnya,
kecepatan orang ini dalam melewati level pasti akan sangat berkurang. Tepat saat semua orang berdiskusi, lantai ketiga menara langit jiwa tiba-tiba menyala. Setelah beberapa napas, cahaya mulai bersinar di lantai 4 menara langit jiwa. Mata semua orang terbelalak lebar dan wajah mereka dipenuhi kengerian, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Setelah hanya seperempat cangkir teh, 7 lantai pertama menara surga jiwa sudah menyala. Ini berarti bahwa Cukong telah melewati tingkat ke-7 menara surga jiwa dan menjadi murid terdaftar kelas 2. Selama dia dapat melewati 2 level terakhir, dia dapat menjadi murid terdaftar kelas 1. Tak seorang pun yang hadir memiliki keraguan tentang ini, dan mereka semua percaya bahwa Cukong pasti akan lulus penilaian tingkat ke-9 dan menjadi murid terdaftar kelas 1. Yang menjadi perhatian semua orang sekarang adalah, apakah Cukong dapat melewati lantai 8 dan 9 secepat dia melewati 7 lantai pertama, dan memecahkan rekor melewati menara langit jiwa. Sama sekali tidak mungkin. Yu Wenxing berteriak dengan gigi terkatup dalam hatinya, butuh waktu hampir 5 jam untuk melewati lantai 9. Bagaimana mungkin orang ini bisa melewati menara surga jiwa dalam waktu sesingkat itu? Mungkin dia bahkan tidak bisa melewati lantai 8. Saat berikutnya, kenyataan memberinya tamparan keras di wajahnya. Desir, lantai 8 Soul Sky Tower menyala. Cukong melangkah ke lantai 9, dan sebuah suara berat terdengar. Jika kamu bisa mengalahkan pedang jiwa di depanmu, kamu akan lulus ujian. Begitu kata-kata itu terucap, kekuatan jiwa yang luar biasa terkumpul dan langsung mengembun menjadi pedang jiwa yang tajam. Dilihat dari kekuatan yang dipancarkannya, itu cukup untuk mengancam seorang kultivator di tahap awal jiwa spiritual tingkat kedua. Tetapi bagi Cukong, itu terlalu lemah. Dia bahkan tidak memandang pedang jiwa, tetapi dengan santai mengayunkan kekuatan jiwa, langsung menghancurkannya hingga berkeping-keping. Desir, lantai 9 Soul Sky Tower tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, seluruh menara langit jiwa bergetar hebat, dan seberkas cahaya besar meledak dan menembus langit. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang luar biasa dahsyat langsung melanda seluruh kota. Adegan setelah Yu Wenxing lulus level itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan adegan setelah Cukong lulus level itu. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ya dewa, akhirnya aku membuka mataku hari ini. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, orang itu berhasil menembus lantai 9 menara langit jiwa. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan pernah mempercayainya bahkan jika aku mati. Seorang jenius. Orang itu pastilah seorang jenius yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Semua orang menatap menara langit jiwa yang bersinar terang dan berseru. Bahkan wajah Wei Dongshan pun dipenuhi dengan keheranan. Sejak Cukong melangkah ke tingkat pertama menara surga jiwa hingga saat dia menyelesaikan semua tingkat, bahkan belum menghabiskan setengah cangkir teh pun. Kecepatan melewati level ini tidak bisa lagi digambarkan dengan kata cepat, sungguh mengejutkan. Anda harus tahu bahwa ada cabang sekte jiwa surga di semua negara dewa utama di surga dewa bawah. Wei Dongshan belum pernah mendengar ada orang yang mampu melewati lantai 9 menara surga jiwa dengan setengah cangkir teh. Sebelum ini, rekor tercepat untuk cabang sekte jiwa surga adalah setengah jam. Ia diciptakan oleh seorang jenius yang tak tertandingi dalam hal jiwa. Sekarang, sang jenius tak tertandingi itu telah menjadi dewa tertinggi, naik ke surga para dewa, dan menjadi terkenal dan perkasa. Dan Cukong secara langsung memperpendek rekor ini hingga puluhan kali lipat. Wei Dongshan bahkan meragukan bahwa jika dia melaporkan berita ini, para tetua yang bertanggung jawab di cabang lain mungkin tidak akan mempercayainya. Setelah beberapa saat, Cukong keluar dari menara. Beritahukan padaku nama dan latar belakangmu. Wei Dongshan memandang Cukong dan bertanya. Cukong mengepalkan tangannya dan menjawab, Kerajaan Suci Tianlan, Cukong. Sang pendaki. Kata-katanya langsung menimbulkan sensasi. Alasan mengapa asal-usul Yu Wenxing menimbulkan sensasi adalah karena ia memiliki latar belakang keluarga terkemuka dan latar belakang yang kuat. Alasan mengapa latar belakang Cukong menimbulkan sensasi adalah karena latar belakangnya terlalu sederhana. Sang Ascender, jenius ini benar-benar bangkit dari tanah liar negeri dongeng. Kupikir si jenius ini berasal dari keluarga kaya seperti Yu Wenxing. Tapi aku tidak menyangka dia seorang Ascender. Sungguh luar biasa bahwa ada seorang jenius seperti itu di antara para Ascender.
Wajah semua orang menunjukkan ketidakpercayaan. Di Dongsheng Sensu, para ascender umumnya lebih lemah dan memiliki bakat lebih rendah. Oleh karena itu, tidak seorang pun menyangka bahwa Cukong akan menjadi seorang ascender. Sekilas keterkejutan melintas di mata Wei Dongshan, dan latar belakang Cukong mengejutkannya lagi. Namun, sebagai penatua yang bertanggung jawab atas cabang Dongsheng Senzu Hun Tianzong, visi Wei Dongshan jauh lebih tinggi daripada murid-murid biasa. Dia tahu bahwa di tanah-tanah suci lainnya, terdapat para ascender tingkat atas dengan bakat-bakat menakjubkan yang menghancurkan para jenius pribumi dari dunia suci. Wei Dongshan menatap Cukong dan berkata dengan kagum, "Kamu telah melewati lantai 9 menara surga jiwa. Menurut peraturan, mulai sekarang, kamu adalah murid terdaftar kelas 1 dari Sekte Surga Jiwaku. Ini adalah hadiahmu." Dia melambaikan tangan kanannya, mengeluarkan 3 benda dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Cukong. Di antara ketiga hal itu, 2 di antaranya sama dengan hadiah Yuanxing. Masing-masing adalah tanda identitas murid terdaftar kelas 1 dari Sekte Hun Tian. Dan seluruh konten kultivasi dari volume kedua Tian Yan Sen Hun Jue. Hal terakhir adalah segel yang aneh. Segel itu diukir dengan huruf-huruf misterius, yang memancarkan kekuatan spiritual yang mengerikan. Segel langit jiwa. Tetua Wei benar-benar menghadiahkan segel langit jiwa kepadanya. Segel langit jiwa adalah senjata jiwa dewa tingkat tinggi dari Sekte Langit Jiwa. Senjata ini lebih kuat daripada mutiara langit jiwa. Konon, setiap cabang Sekte Langit Jiwa hanya memiliki 1 segel langit jiwa. Hanya murid terdaftar yang paling luar biasa yang bisa mendapatkannya. Jadi, dalam benak Penatua Wei, orang ini sudah menjadi murid terdaftar paling menonjol dari cabang Sekte Langit Jiwa di Dongsheng Sensu. Mendengar diskusi semua orang, wajah Yuanxing tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sebagai keturunan langsung keluarga Yuan, dia tahu betul apa artinya menjadi murid terdaftar paling menonjol di cabang Sekte Hun Tian. Dia datang ke Soul Heaven City bukan hanya demi jilid kedua Tian Yan Sen Hun Jue, tetapi juga demi status sebagai murid terdaftar yang paling menonjol. Dia tidak akan pernah membiarkan Cukong merampas identitasnya ini. Saya tidak terima. Saya ingin menantang orang ini secara terbuka. Yuan King berteriak, siapapun yang menang akan mendapatkan segel jiwa. Cukong sedikit mengernyit saat mendengar ini dan tidak mau memperhatikan Yuan King. Tepat saat dia hendak menyimpan token giok identitasnya, volume kedua Tian Yan Sen Hun Jue dan segel surga jiwa, Yuanxing tiba-tiba menyerangnya. Desir, pedang jiwa yang tajam mengembun dan menebas ke arah Cukong dengan kekuatan besar. Cukong mendengus dingin dan menghancurkannya dengan mudah. Dia menatap Yuan King dan berkata dengan acuh tak acuh, awalnya, aku tidak ingin mengganggumu, tetapi kamu bersikeras memprovokasiku, jadi aku harus memberimu pelajaran. Namun, Penatua Wei telah menghadiahiku segel jiwa, jadi sekarang itu milikku. Jika kau ingin memenangkannya, kau harus memasang taruhan dengan nilai yang sama, kan? Yuan King mengerutkan kening ketika mendengar ini. Segel jiwa surga merupakan senjata jiwa dewa tingkat tinggi milik Sekte Jiwa Surga dan tak ternilai harganya. Meskipun dia berasal dari keluarga terhormat dan memiliki kekayaan yang melimpah, dia hanya memiliki 1 harta yang paling berharga yaitu segel surga jiwa. Dia menggertakkan giginya, membalik tangan kanannya, dan mengeluarkan sepotong batu giok hitam dari cincin penyimpanan. Ada getaran spiritual aneh yang terpancar dari batu giok itu, dan sekilas orang bisa tahu bahwa itu pasti bukan benda biasa. Ini adalah giok Xuanhun, salah satu dari 4 tempat kesempatan di kerajaan ilahi Xuanming milikku, dan sebuah tanda lembah Xuanhun. Dengan ini, kamu dapat memasuki tulang Xuanhun dan bersaing untuk mendapatkan kesempatan besar. Yuan King berkata dengan suara yang dalam. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Itu sebenarnya adalah giok Xuanhun. Nilainya tidak kurang dari artefak tingkat menengah tingkat 4. Konon, lembah Xuanhun memiliki lingkungan yang unik, yang menghasilkan berbagai harta karun alam yang meningkatkan kekuatan jiwa. Tempat ini merupakan tempat yang penuh berkah bagi para biksu yang mempraktikkan jalan jiwa. Yuan King layak menjadi keturunan langsung dari keluarga Yuan. Dia benar-benar memiliki kesempatan seperti itu di tangannya. Mata Cukong sedikit berbinar saat mendengar pembicaraan semua orang, selama kamu menggunakan Xuanhun Jade sebagai taruhan, aku akan menerima tantanganmu. Wei Dongshan berkata, wah,
Kamu harus memikirkannya dengan saksama. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Yuan, Yuan King memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat dan memiliki senjata jiwa yang kuat. Maksudnya adalah Cukong harus menolak tantangan itu. Lagi pula, menara surga jiwa hanya menguji potensi peserta ujian, bukan kekuatannya. Fakta bahwa Cukong mampu melewati level itu dengan cepat hanya menunjukkan bahwa ia memiliki potensi yang luar biasa di bidang jiwa, tetapi itu tidak berarti bahwa ia dapat mengalahkan Yu Wenxing. Namun Cukong tampaknya tidak memahami peringatan Wei Dongshan, dan berkata langsung, "Penatua Wei, saya telah mempertimbangkannya dan menerima tantangan Yuan King." Wei Dongshan sedikit mengernyit saat mendengar ini, dan penilaiannya terhadap Cukong langsung turun beberapa poin. Menurutnya, sebagai pendatang dari negeri dongeng, Cukong tidak memiliki dukungan kuat di belakangnya, dan senjata jiwa di tangannya hanya bisa berupa segel jiwa Tianyan. Alam jiwanya pasti jauh lebih rendah dari Yuan King. Kemenangan duel ini pasti menjadi milik Yuan King. Kalau begitu, terserah padamu, kata Wei Dongshan. Yu Wenxing sangat gembira saat mendengar ini. Wah, hari ini aku akan memberitahu kalian siapa murid terdaftar paling menonjol dari cabang sekte Dongsheng Senzu Huntian. Begitu dia selesai berbicara, dia mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya, mengubahnya menjadi gelombang jiwa yang ganas dan bergelombang, menyapu ke arah Cukong dengan ganas. Dilihat dari kekuatan yang dipancarkannya, alam jiwanya telah mencapai puncak tingkat ketiga jiwa dewa. Sesuai dengan dugaanku, Wei Dongshan menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia telah melihat adegan ketika Cukong terhempas oleh gelombang jiwa dan menderita luka serius. Namun tidak ada rasa takut di wajah Cukong. Sebaliknya, ada ekspresi jijik, hanya itu. Dia hanya melambaikan tangannya, lalu kekuatan jiwa yang besar menyeruak keluar, langsung menghancurkan gelombang jiwa yang datang mendekat. Alam jiwamu juga telah mencapai puncak tingkat ketiga jiwa dewa. Bagaimana ini mungkin? Wajah Yu Wenxing penuh dengan ketidakpercayaan. Dia mampu mencapai puncak kekuatan spiritual tingkat ketiga pada usia ini sepenuhnya dengan mengandalkan bantuan keluarganya. Sebagai kekuatan tertinggi di kerajaan ilahi Xuanming, keluarga Yuan memiliki kekayaan yang mencengangkan. Dengan bantuan berbagai harta langka, alam jiwanya meningkat pesat. Cukong hanyalah seorang desa yang datang dari negeri dongeng. Dia tidak memiliki dukungan kuat di belakangnya. Bagaimana bisa alam jiwanya berada pada level yang sama dengannya? Yu Wenxing, yang tidak percaya pada kejahatan, sekali lagi mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyerang Cukong dengan ganas. Dor, 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 terdengar suara beberapa jiwa yang saling bertabrakan. Meskipun Yu Wenxing telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat melakukan apapun pada Cukong. Ini membuatnya menyadari sepenuhnya bahwa kekuatan jiwa Cukong kemungkinan besar lebih unggul darinya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Yu Wenxing penuh dengan ketidakpercayaan. Mata Wei Dongshan bersinar dengan cemerlang, dan dia menatap Cukong dengan terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Cukong terlalu sombong karena menyetujui duel kekuatan jiwa. Sekarang tampaknya Cukong tidak bersikap terlalu percaya diri, tetapi sangat yakin bahwa dia dapat mengalahkan Yu Wenxing. Yu Wenxing sekilas melihat kekaguman di wajah Wei Dongshan dari sudut matanya, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan kebencian. Menurutnya, penghargaan ini seharusnya menjadi miliknya. Wah, meskipun kekuatan jiwamu sedikit lebih tinggi, aku berasal dari keluarga kaya dengan latar belakang keluarga yang hebat. Pemenang duel kekuatan jiwa ini pasti aku. Yu Wenxing berteriak sambil menggertakkan giginya. Dia membalikkan tangan kanannya dan memanggil pelat giok berwarna darah aneh dari pikirannya. Token giok ini disebut token giok jiwa darah. Itu adalah senjata jiwa tingkat tinggi yang kuat dan merupakan kartu truf yang disiapkan untuknya oleh keluarga Yuan. Kekuatannya tidak kalah dengan soul bet yang diberikan Wei Dongshan sebelumnya. Dengan berkah dari plat giok jiwa darah, bahkan orang kuat yang baru saja memasuki alam jiwa tingkat keempat bukanlah tandingannya. Pedang jiwa ilahi Tianyan. Saat berikutnya, pedang jiwa ilahi Tianyan berwarna platinum menebas dari pikiran Yu Wenxing, melepaskan kekuatan jiwa yang dahsyat. Dengan berkah dari plat giok jiwa darah, pedang jiwa Tianyan berlumuran darah dan menebas keras jiwa Cukong. Para penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika melihat ini. Kekuatan Cukong sudah cukup kuat. Jika dia digantikan oleh murid terdaftar lainnya, dia pasti sudah menang sejak lama. Cukong kalah bukan karena kekuatan jiwanya, tapi karena latar belakangnya.
Itu karena Yu Wenxing memiliki latar belakang keluarga yang terkemuka. Latar belakang juga merupakan bagian dari kekuatan. Bahkan Wei Dongshan berpikir bahwa Chu Kong pasti akan kalah. Seperti yang diduganya, Chu Kong melambaikan tangan kanannya, dan sebuah gambar muncul di depannya. Itu adalah segel jiwa ilahi Tian Yan, senjata jiwa ilahi dasar dari Sekte Hun Tian. Kekuatan segel jiwa ilahi Tian Yan jauh lebih rendah daripada plat giok jiwa darah. Wei Dongshan belum menyelesaikan perkataannya ketika pupil matanya tiba-tiba melebar karena terkejut. Saat dia melihat dengan ngeri, kekuatan spiritual yang besar tiba-tiba meletus dari badan Chu Kong. Menyapu ke segala arah, dan kekuatan jiwa itu mengguncang surga. Jiwa dewa tingkat 4, bagaimana ini mungkin? Chu Kong belum berlatih volume kedua dari seni jiwa ilahi Tian Yan, dan alam jiwa tertingginya seharusnya hanya mencapai puncak jiwa ilahi tingkat ketiga. Yu Wenxing merasakan ranah jiwa Chu Kong dan lebih terkejut daripada Wei Dongshan. Dia menekan kepanikan di hatinya dan menghibur dirinya sendiri, jangan bicara tentang apakah kamu benar-benar telah memasuki alam jiwa tingkat keempat. Bahkan jika itu benar, dengan berkah dari Blood Soul Jade Plate, aku masih bisa mengalahkanmu. Jika Chu Kong baru saja memasuki alam jiwa tingkat keempat, memang mungkin dia tidak akan sebanding dengan Yu Wenxing. Namun sayang, seiring tingkat alkimia Chu Kong terus meningkat, meski ranah jiwanya tidak dapat ditingkatkan, ia telah menyempurnakan kekuatan jiwanya dan menjadi lebih kuat. Meskipun alam jiwanya baru saja memasuki alam jiwa tingkat keempat, kekuatan jiwanya tidak lebih lemah dari seorang kultivator yang telah maju jauh di alam jiwa tingkat keempat. Pedang jiwa ilahi Tian Yan. Chu Kong berteriak pelan, mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan seni jiwa ilahi Tian Yan. Pedang jiwa Tian Yan yang lebih tajam dan lebih mendominasi menebas dari pikiran Chu Kong. Dengan berkah segel jiwa Tian Yan, pedang jiwa Tian Yan berwarna platinum, dengan kekuatan yang mengerikan, menebas ke arah pedang jiwa Tian Yan berwarna darah yang mendekat. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua pedang itu bertabrakan dengan keras di udara. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan melanda. Pedang jiwa Tian Yan emas darah, yang diberkati oleh pelat giok jiwa darah, memang sangat kuat. Namun kekuatan jiwa Chu Kong jauh melebihi Yu Wenxing. Efek penguatannya lebih kuat daripada kartu giok jiwa darah. Setelah kedua pedang itu saling berhadapan di udara selama beberapa saat, seni jiwa Tian Yan berwarna emas darah tidak dapat bertahan lagi dan hancur berkeping-keping. Engah! Jiwa Yu Wenxing rusiak pareh. Dia membuka mulutnya dan darah menyembur keluar. Badannya seperti layang-layang yang talinya putus, dan terjatuh dengan keras ke kejauhan. Dia tergeletak di tanah seperti guguk mahtai, wajahnya sepucat kertas, napasnya sangat lemah, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Jelas, pemenang duel kekuatan jiwa ini adalah Chu Kong. Semua orang menatap kondisi Yu Wenxing yang menyedihkan dengan mulut ternganga, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Chu Kong menang. Tak lama kemudian, sebuah teriakan membangunkan semua orang. Semua orang langsung gempar. Jiwa dewa tingkat 4. Alam jiwa Chu Kong benar-benar telah mencapai jiwa dewa tingkat 4. Apakah ini kekuatan seorang jenius top? Penatua Wei layak menjadi penatua yang bertanggung jawab atas cabang sekte surga jiwa. Dia memiliki mata yang tajam. Tidak heran Penatua Wei ingin memberi hadiah kepada Chu Kong dengan segel surga jiwa. Mendengar seruan semua orang, wajah Penatua Wei dipenuhi dengan senyuman. Bersambung.